Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Suwardi Suryaningrat bukanlah sosok yang asing bagi kita bangsa Indonesia. Hari lahir beliau tanggal 2 Mei setiap tahun diperingati sebagai Hari Pendidikan atau Hardiknas. Konsep pemikiran beliau tentang pendidikan menjadi tonggak awal pergerakan pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, pada masa penjajahan Belanda, pendidikan merupakan hal yang sulit untuk didapatkan bangsa Indonesia. Hanya segelintir orang saja yang berkesempatan, beruntung bisa mengenyam pendidikan di sekolah. Ilmu yang diberikan pun terbatas hanya pengetahuan tentang ekonomi. Tujuannya tentu saja untuk menguntungkan perekonomian Belanda pada saat itu. Untuk menjawab permasalahan ini, Ki Hajar Dewantara mendirikan National Onderwijs Instituut Taman Siswa, Perguruan Nasional Taman Siswa. Di sini, bangsa Indonesia dapat mengenyam pendidikan dan ilmu yang diberikan pun lebih beragam. Trilogi pendidikan Taman Siswa merupakan buah pikiran dari sang legenda Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madyo Mangunkarso Tun Uri Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Trilogi pendidikan ini juga bukan sesuatu yang asing bagi pendidik di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, nilai-nilai yang terkandung dalam trilogi pendidikan ini mulai terabaikan. Memberi dorongan, memberi bimbingan mungkin lebih sering kita lakukan daripada memberikan teladan. Padahal ini merupakan hal yang penting untuk pembentukan karakter anak. Budi pekerti yang ingin kita ajarkan kepada anak hendaknya juga ada pada diri kita terlebih dahulu. Kodrat alam anak itu meniru apa yang dia lihat. Proses Tringo, ngerti, ngerasa, ngelakoni selaras dengan trilogi cipta, rasa, dan karsa. Cipta berhubungan dengan olah pikir, logika. Rasa berhubungan dengan kepribadian, emosi, moralitas. Karsa berhubungan dengan motivasi dari dalam diri. Jadi pengajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan atau kognitif saja, namun juga meliputi sikap atau afektif dan kemampuan keterampilan atau psikomotor. Maka budi pekerti juga penting di samping intelektualitas. Sebab pendidikan yang hanya berfokus pada intelektualitas hanya akan menghasilkan seorang pemimpi. Jika hanya berfokus pada rasa, hanya akan menghadirkan seorang yang mudah baperan. Istilah anak zaman sekarang, mudah terbawa perasaan. Dan pendidikan yang hanya fokus pada karsa atau karya hanya akan melahirkan seorang yang mudah diperalat orang lain. Maka intelektualitas juga harus seimbang dengan budi pekerti dan keterampilan. Trilogi cipta, rasa, dan karsa memang telah lama diterapkan dalam penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun pada penerapannya seringkali ranah kognitif menjadi acuan utama. Intelektualitas sering menjadi dasar penghargaan pada anak. Azas perguruan taman siswa adalah metode Among. Among, momong, bermakna emban, mengemban. Guru layaknya seperti pengasuh yang membimbing anak dengan ikhlas sesuai dengan bakat dan minatnya. Sistem Among berasaskan kekeluargaan, asah, asih, asuh. Pernah suatu kali salah seorang siswa perempuan di kelas 10 pada saat saya mengajar di sebuah madrasah aliyah selalu membuat onar di mata pelajaran saya. Nilai tugas dan ujiannya di mata pelajaran saya memang tidak mengecewakan, malah termasuk bagus. Namun acap kali ia memantik emosi saya. Saya tekankan kepadanya bahwa sekolah bukan rumah. Bermanjalah pada orang tua, bukan guru. Padahal konsep sistem Among adalah membawa kehangatan kekeluargaan dalam kegiatan belajar mengajar. Dan ternyata ketika saya dalam tugas belajar sekitar 8 tahun yang lalu, guru pengganti mata pelajaran saya bercerita bahwa ternyata anak tersebut senang dengan pelajaran saya, menyukai saya. Jadi hal yang dia lakukan selama ini ternyata adalah untuk menarik perhatian saya. Sayangnya saya masih dalam proses tugas belajar sampai anak tersebut menyelesaikan sekolahnya. Pelaksanaan sistem Among bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Salah satu sifat kodrat alam anak adalah suka bermain atau kinderspelen. Maka proses pembelajaran di kelas hendaknya juga memuat kegiatan yang bersifat permainan atau bisa juga berbentuk simulasi. Di sini saya menyadari kekeliruan yang dilakukan selama ini.
Jarang sekali kegiatan pembelajaran itu mengakomodir sifat kinderspelen pada anak. Kemerdekaan di sini juga merupakan kodrat anak. Namun, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kemerdekaan anak bukanlah merdeka yang mutlak tanpa batas. Merdeka di sini tetap tidak mengabaikan syarat tertib damainya dalam bermasyarakat, order and freedom. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tripusat pendidikan, yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiganya ini memberi dampak yang besar dalam hidup dan tumbuhnya siswa. Di lingkungan keluarga, ini adalah merupakan tempat anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Di sini hendaknya anak mendapatkan pendidikan yang tulus, ikhlas, tanpa pamrih dari orang tua. Selanjutnya lingkungan sekolah. Di sini orang tua menitipkan anak untuk mendapatkan ilmu dan adab. Kemudian lingkungan masyarakat. Di sini anak mendapatkan pendidikan dengan learning by doing. Maka pendidikan di masyarakat ini sangat memberi dampak yang sangat signifikan dalam perkembangan watak anak. Jadi sebaiknya anak itu didekatkan pada pergaulan yang positif dan dijauhkan dari kontaminasi pergaulan yang negatif.